warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cimeliani dengan NPM 2151040424, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan judul materi adalah Manajemen Risiko Bank Syariah dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil, MAK. Ini adalah anggota kelompok saya, di mana dari ketiga orang ini akan menjelaskan materi sesuai dengan apa yang telah dibagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketidakpastian hasil usaha dan risiko bisnis perspektif Islam. Ketidakpastian hasil usaha dan risiko bisnis terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Luqman ayat 34 dan Quran Surat At-Taubat ayat 105. Yang mengajarkan kepada manusia agar selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan yakin akan berhasil walaupun hasil usaha atau kerja yang dilakukan itu belum pasti tergantung ketentuan Allah. Ketidakpastian hasil usaha dalam mengelola bisnis akan menimbulkan resiko. Selain juga, manajemen risiko organisasi sebagai suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen risiko bermakna semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan risiko, di mana di dalamnya itu terdapat perencanaan, penilaian, penanganan, dan pemantauan risiko. Terus materi selanjutnya yaitu secara umum, tipe manajemen tersebut itu terbagi menjadi 3 di dalam risiko. Yang pertama itu ada manajer penghindar risiko atau risk avoider. Yang kedua itu manajer moderat terhadap risiko atau risk moderate. Terus yang terakhir itu ada pengambilan risiko atau risk taker. Nah, di bawahnya itu terdapat panah gambar tentang ketidakpuasan, pengambilan risiko, moderat atau netral risiko, penghindar risiko, dan tingkat risiko. Di mana setiap tipe manajer ini memberikan konsekuensi terhadap hasil yang diharapkan dari setiap manajer. Manajer penghindar risiko umumnya mengharapkan hasil yang stabil walaupun dalam tingkat pendapatan yang diterima itu lebih rendah. Dan dalam manajer moderat risiko umumnya mengharapkan hasil yang tidak statis tetapi dalam fluktuasi yang tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah terhadap tingkat pendapatan yang akan diterima. Manajer pengambil risiko yaitu mengharapkan tingkat pendapatan yang tinggi karena sebagai konsekuensi dari keberanian menghadapi pengelolaan risiko yang tinggi. Terus materi selanjutnya adalah exposure dan tujuan manajemen risiko pada bank syariah. Di sini itu ada yang pertama ada exposure risiko syariah, yaitu terdiri dari moral hearts, Dewan Pengawas Syariah yang tidak compliance, atau kompetensi syariah manajemen, komitmen syariah internal dan eksternal, bank syariah, implementasi akad, dan prinsip lainnya. Terus yang kedua itu ada exposure risiko keuangan, yang terdiri dari struktur keuangan, struktur laporan keuangan, kecukupan modal, pembiayaan, likuiditas, pasar, dan pasar keuangan lainnya. Terus yang ketiga itu ada exposure operasional. Di dalam exposure operasional ini terdapat juga modal hazard dan penipuan dari internal maupun eksternal, ketenaga kerjaan, kepedulian lingkungan, stakeholder, kerusakan aset, teknologi, proses bisnis dan produk, jasa maupun di operasionalnya. Terus yang keempat itu ada exposure siklus bisnis. Di dalam exposure siklus bisnis ini terdapat makroekonomi, kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan suprastruktur keuangan. Yang terakhir adalah exposure kejadian di luar kendali perbankan syariah, yaitu situasi politik, kejadian yang buruk tidak terduga dari perusahaan itu sendiri, bencana alam, krisis ekonomi, dan yang lainnya. Terus, tujuan keseluruhan dilakukannya manajemen risiko ini adalah untuk memaksimalkan efisiensi, mempercepat inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Nah, tujuan khusus penerapan dari manajemen risiko ini yaitu sebagai identifikasi nih, bagaimana suatu perusahaan dapat
mengidentifikasi hal-hal yang akan terjadi, terus analisis, dan mengurangi resiko yang dapat terjadi pada suatu organisasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.